Pernah nggak sih kamu ngerasa mentok terus mikir, kayaknya aku nggak bakal pernah bisa deh ngerjain ini? Nah, hari ini kita bakal bahas satu kata yang super simple, tapi bisa mengubah total cara kita berpikir dan membuka potensi yang nggak terbatas dalam belajar dan bertumbuh. Lihat angka ini, 29%. Kelihatannya biasa aja ya, tapi di balik angka ini ada cerita besar tentang tantangan yang dihadapi jutaan pelajar di negara kita. Apa ya artinya? Angka ini itu bukan cuma statistik biasa. Ini adalah cerminan dari sebuah pola pikir, sebuah keyakinan yang sangat menentukan gimana jutaan pelajar kita menghadapi kegagalan dan tantangan. Dan kita akan segera lihat gimana caranya kita bisa mengubah ini semua. Oke, kita mulai dari fakta yang jujur aja cukup mengejutkan. Angka tadi itu datang dari sebuah studi internasional besar. Dan apa yang diungkapkannya tentang Indonesia punya dampak yang serius banget buat masa depan pendidikan kita. Nah, ini dia konteksnya. Menurut survei PISA 2018, ternyata cuma 29% pelajar di Indonesia yang punya apa yang disebut pola pikir bertumbuh. Angka ini menempatkan kita di peringkat ketiga dari bawah di antara semua negara yang ikut survei. Fakta yang benar-benar bikin kita mikir kan? Dan ini nih kenapa angka tadi penting banget. Studi PISA yang sama nemuin kaitan yang kuat banget. Makin tinggi tingkat pola pikir bertumbuh di suatu negara, makin tinggi juga prestasi akademiknya. Jadi ini bukan soal positif-positifan doang ya, tapi soal hasil yang nyata. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya itu ada di pemahaman kita soal konsep inti dari pola pikir itu sendiri. Yuk kita bedah dua cara berpikir yang bisa menciptakan dua dunia yang beda banget. Jadi, apa sih sebenarnya pola pikir itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini sebagai sistem operasi di kepala kita. Ini adalah kumpulan keyakinan yang nentuin cara kita ngelihat dunia, cara kita hadapi tantangan, dan pada akhirnya ngebentuk hasil yang kita dapat. Intinya, ada dua kubu pola pikir. Di satu sisi, ada pola pikir tetap atau fixed mindset. Ini keyakinan kalau kecerdasan dan bakat itu udah dari sananya, udah takdir. Kamu pintar atau enggak, ya udah begitu, titik. Nah, di sisi lain, ada pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ini adalah keyakinan kalau kemampuan itu bisa dikembangin. Otak kita itu kayak otot, makin sering dilatih dengan usaha dan belajar, ya makin kuat jadinya. Oke, ini mungkin kedengarannya teori banget ya. Tapi sebenarnya ini tuh personal banget. Yuk kita coba dengerin gimana suara dua pola pikir ini di kepala kita sehari-hari. Nah, kalau orang dengan pola pikir tetap, suara di kepalanya tuh biasanya isinya khawatir melulu. Waduh, kalau aku gagal, berarti aku emang nggak mampu. Atau, mending gak usah coba deh, nanti malah kelihatan bodoh. Kesalahan itu dianggap bukti kegagalan permanen. Beda banget sama suara batin pola pikir bertumbuh. Kedengarannya jauh lebih optimis. Gagal? Oke, apa ya yang bisa aku pelajarin dari sini? Atau, wah tugas baru, seru nih, kesempatan buat berkembang. Kesalahan itu cuma bagian dari proses. Terus pertanyaannya, suara-suara di kepala kita ini datangnya dari mana sih? Apa muncul gitu aja? Ternyata enggak. Suara itu sangat-sangat dipengaruhi oleh cara orang lain ngomong ke kita, terutama lewat pujian dan kritik. Coba deh, perhatiin bedanya. Beda banget loh. Di satu sisi, pujian kayak, wah kamu pinter banget, itu fokus ke orangnya. Seolah-olah pinter itu bakat bawaan. Pujian semacam ini justru ngebangun pola pikir tetap. Nah di sisi lain, ada pujian kayak, kerja kerasmu kelihatan banget hasilnya. Ini fokusnya ke proses, ke usahanya, ke strateginya. Inilah jenis pujian yang nyuburin pola pikir bertumbuh. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang gimana prakteknya? Ada beberapa alat dan strategi yang konkret banget yang bisa kita pakai buat mulai ngebangun pola pikir bertumbuh. Baik buat diri sendiri maupun buat orang di sekitar kita. Ini dia senjata kita yang paling ampuh. Satu kata sederhana, belum. Setiap kali kamu atau orang lain bilang, aku nggak bisa ngerjain ini, tinggal tambahin satu kata aja di belakangnya, belum. Seketika pernyataan yang tadinya final jadi sebuah proses. Dari yang tadinya mentok jadi sebuah perjalanan. Dari tembok jadi jalan. Khususnya nih buat para guru dan orang tua, ada 4 langkah intervensi yang gampang banget buat diterapin. 1. Pas anak kelihatan kesulitan atau mau nyerah, dorong mereka buat coba lagi. 2. Pas mereka akhirnya mencoba lagi, puji usahanya bukan hasilnya. 3. Coba deh jelasin konsep dua pola pikir ini ke mereka. Dan 4, yang paling penting, bikin kesalahan itu jadi hal yang wajar. Kasih tahu mereka kalau bikin salah itu justru cara otak buat belajar dan jadi lebih pintar. Pergeseran pola pikir ini juga ngubah total suasana di kelas loh. Lihat deh bedanya.
Kelas yang fokusnya ke pola pikir tetap itu ngejar target performa. Yang penting dapat nilai bagus, seringnya lewat tugas-tugas hafalan. Nah, sebaliknya, kelas dengan pola pikir bertumbuh ngejar target pembelajaran. Di sini yang penting bukan nilai akhirnya, tapi progres atau kemajuan. Tugasnya sengaja dibuat menantang, dan yang dipuji itu usaha dan strateginya, bukan cuma jawabannya benar. Manfaatnya ini, wah, jauh lebih besar dari sekedar nilai di rapor. Ini tuh pondasi buat skill-skill penting yang bakal kita bawa seumur hidup. Ini dia dampak nyatanya. Dengan pola pikir bertumbuh, kita jadi belajar lebih dalam, bukan cuma hafal di permukaan. Kita jadi lebih kreatif karena nggak takut salah. Kita jadi lebih gigih pas nemu masalah susah. Kita juga bisa kerjasama lebih baik karena percaya setiap orang bisa berkembang. Dan yang paling keren, kita jadi tahan banting. Kita bangun yang namanya resilience. Kemampuan buat ngelihat gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi batu lompatan buat jadi lebih kuat. Pada akhirnya, semua kembali ke pilihan kita masing-masing. Setelah tahu bedanya, dampaknya, dan cara ngebangunnya, pertanyaannya sekarang buat kamu. Pola pikir mana yang mau kamu pilih untuk dipupuk? Baik di dalam diri sendiri, di keluarga, atau di komunitas kamu. Pilihan itu ada di tangan kita.